Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM Mushola Al-Barakah akhirna billah Bapak Yusri Rusli Bapak Rusli Mata'allahu bintu bihayati. Semoga panjang umur, penuh berkah. Akhirnya bila serta khalik, para sesepuh, para pengurus, dan seluruh jamaah, semoga semuanya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surah Al-Fatihah, tahdiahkan untuk guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, khusus pada pawakil sholat ini, kedua orang tua kita yang kita cintai, para sahib kita, al-arif al-allama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, kana syai'un billahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sampai di halaman 26. Benar ya? Makalah yang ke-23 ya. Tentang ada 4.000 hadis terus sampai 4 ungkapan itu ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
14 dari bawah. Wal maqalah ats-tsalitsata wal 'ishrun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala man bihi wa bi umrihi wa nafa'atihi wa asrarihi fid din wad dunya wal akhirah. Maqalah yang ke-23. An Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu. Kemarin tes ini kita baca ulang dikit ya. Dari Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, inna rajulan hakimah, sesungguhnya seseorang yang hakim, orang yang paham, orang yang bijak. Di sini dikasih tafsiran wa huwa man ya'riful umura. Orang hakim di sini maksudnya orang yang memahami segala macam perkara. Pakainya ya'rifu bukan ya'lamu. Berarti dia ahli ilmu ya. Jadi ta'rifat definisi dengan akar kata arafa, ta'rif ya. Ta'rif definisinya berarti dia orang yang ahli segala permasalahan. Jama'a al-ahaditha ya, jamaahnya jadi khabar inna, khabarnya khabar jumlah fi'liyah, mengumpulkan al-ahaditha, hadis-hadis. Fakhtara minha, kemudian beliau memilih dari sejumlah hadis-hadis itu, ay al-hadits, dari sejumlah hadis-hadis itu, al-majmu'ah yang terkumpul itu arba'in alfan minal ahadits al-muntaqah. Jadi dari sekian hadis-hadis itu beliau pilih ya hadis-hadis yang muntaqah, hadis-hadis yang bersih-bersih, yang bagus-bagus. Ada 40.000 hadis. Kemudian beliau pilih lagi ay arba'in alfan, dipilih dari 40.000 itu dipilih lagi arba'ata alafin minal ahaditsil musaffah, dipilih lagi ya menjadi 4.000 hadis-hadis yang musaffah, hadis-hadis yang jernih, yang baik. Thumma minha ay al-arba'ata alaf arba'ami'atin min al-ahadits al-mustakhrijah. Kemudian beliau pilih lagi ya dari 4.000 hadis-hadis tersebut dipilih menjadi arba'ami'ah. Jadi 400 min al-ahadits al-mustakhrijah, dari hadis-hadis yang ada riwayatnya. Thumma minha ay al-arba'ina arba'ina haditsan mubjalah. Kemudian beliau pilih lagi dari 400 hadis-hadis yang ada perawinya ya, dipilih lagi hanya 40 hadis saja ya, 40 hadis yang mubjalah, artinya hadis yang mengandung makna-makna yang sangat kuat, bagus. Thumma minha ay al-arba'in. Kemudian beliau pilih lagi ya dari 40 hadis menjadi arba'a kalimatin, ay arba'a jumalin minal ahaditsil mustakhrisah. Kemudian dipilih lagi menjadi 4 ungkapan, 4 hadis-hadis yang mustakhrisah. Ihdahunna, salah satunya kayak gitu, beliau teliti banget dari 40.000 menjadi 4.000, 4.000 menjadi 400, 400 menjadi 40, 40 jadi 40 ya. Salah satunya karena banyak hunna ya. La tasidna katanya, atau la tasidna boleh juga bi'imra'atin,
ay la tatma'anna ilaiha wala ta'taminuha. Ya. Salah satunya yang pertama, jangan percaya banget sama perempuan. Ala kulli hal, atau segala macam urusan. Ya. Bal labudda lirrajuli min al-ghirah. Ay ya, kalau hati syirkatul ghaib fi haqi. Tetapi katanya lelaki harus punya ghirah. Ada juga kecemburuan. Ay kalau hati enggak senang, enggak suka. Ada syirkatul ghaib fi haqi. Ada yang ikut kesertaan ya orang lain dalam haknya. Artinya ada perempuan lebih banyak mendominasi lelaki suaminya. Ya, padahal suami itu ada hak-haknya yang harus dia, ya, harus dia yang dia sendiri. Gitu. Maka katanya jangan percaya betul seluruhnya kepada perempuan. Wasaniyah, dan yang kedua, la taqtaranna bil mal, ay la tazunna al-adna min al-halal bisababil mal. Ya. Yang kedua, jangan tertipu dengan harta. Ay artinya la tazunnal adna, jangan mengira aman aja. Ya. Harta minal halaki, daripada kehancuran, bisa babil mal, dengan sebab harta. Falam tuhfatul umur, ya. Falam tuhfatul umur, ya. Banyak perkara-perkara yang tidak bisa ditumpah, dipelihara. Wala takun makhdu'an bi kathratil mal, dan jangan juga Anda jadi orang yang tertipu dengan banyaknya harta. Ya. Ada orang mengira harta segala-galanya, enggak juga. Ya. Berapa banyak orang punya harta malah terpuruk. Jadi jangan Anda tertipu dengan harta ala kulli hal, atas segala kondisi. Bal labudda min al-ihtiyati, ya. Tetapi harus ihtiyat, harus hati-hati. Apalagi harta, pertanyaannya banyak banget. Ya, min aina kasabta, dari mana Anda peroleh, ila aina anfaqta, dihabiskan kemana, mana bertanya. Jadi labudda min al-ihtiyat, ya. Harus hati-hati. Wa min tadhkiratil akhir, dan ingat kepada akhirat, karena banyak pertanyaan nanti. Wa tsalisatu la tahmilu ma'datuka ma la tutiquhu. Yang ketiga, janganlah perut Anda ini ya menampung ya ma la tutiquhu, yang kagak mampu itu. Artinya jangan sampai kita mengkonsumsi sesuatu yang berbahaya dalam perut. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, aslu kulli da'in al-baradatu. Itu al-baradatu ya. Saling al-baradatu. Sumber segala penyakit adalah al-baradah. Al-baradah, makanan yang berbau-bau dingin. Ya. Ada orang yang maksudnya dingin, terus itu berbahaya. Itu perutnya. Rawahu Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni an Anas dari Anas wa Ibnu Sina dan Ibnu Sina wa Abu Na'im an Ali wa Ibnu Sa'id al-Zuhri, yang kemudian dari Abu Na'im, dari Ali, dari Ibnu Sa'id, dan dari Zuhri. Maksudnya aslu kulli da'in, sumber segala penyakit itu muta'alliqun bil mi'dati tukhmah, ya, yaitu berhubungan dengan sumber mi'dah itu
apa? Iya, lambung, membuat pencernaan. Kalau lambungnya udah kena kan sudah berat. Ya. Wahia idkhalu ta'am ala ta'am. Artinya dia apa? Memasukkan makanan atas makanan. Maka di sini bagaimana yang disebutkan kita ini ngambil makanan yang ini belum ketelan, pengen ngambil lagi. Itu tandanya pemaaf. Karena ini habis. Ya. Jadi itu kalau ta'am ala ta'am belum juga habis masuk lagi. Ya. Akhirnya mau agak punya. Itu bahaya. Dan tenang-tenang aja. Wa kana syarbul ma'i at-ta'am. Demikian juga minum air setelah makan. Nah, itu ya dalam kesehatan juga agak bagus kan. Yang biasa sakit perut itu coba habis makan ya minum dulu cukup 30 menit. Ya. Nah, apalagi lagi di tengah-tengah makan ya minum. Ambil makan sambil minum. Ambil makan sambil minum. Ya, itu dijelaskan itu mengundang datangnya penyakit. Atau baina ta'amain yang qabla hadbi, atau di antara dua makanan. Tadi disebutkan sebelum hadbil awal, sebelum bikunya baru habis. Ya. Jadi ini bagus diingat kita cara makan ala Nabi kan. Warabi'atu, dan yang keempat, la tajma'u minal ilmi ma la yanfa'uka. Janganlah Anda mengumpulkan ilmu tapi ilmu yang kagak bermanfaat buat Anda. Ya. Qala rajulun li Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Seseorang berkata kepada Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, inni uridu an ata'allama al-ilma. Ya, jadi ada orang bicara kepada siapa? Abu Hurairah. Katanya, sungguh saya pengen banget belajar ilmu. Gitu. Wa akhafu an udi'ahu, tapi saya takut nanti menyia-nyiakan ilmu itu. Faqala, dikasih nasihat, kafa bitarkika ilmi idra'atan. Cukuplah dengan Anda meninggalkan, ya, cukuplah bitarkika dengan Anda meninggalkan ilmu itu akan menjadi sebuah buang-buang waktu sia-sia. Ini maksud juga ninggalin ahli ilmu, tadi ninggalin ilmu. Orang jauh dari ulama, jauh dari majelis ilmu, jadi dia juga jauh dari ilmu. Ya sia-sia, menyia-nyiakan waktu. Waqala al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i berkata, semoga Allah meridho kepadanya, min makabidi syaitan tarkul amali. Di antara tipu daya syaitan, maka itu tipu daya. Di antara tipu daya syaitan adalah tarkul amali, meninggalkan amal, khawfan min ayyakulan nasu innahu lamara'in. Ya. Di antara tipu daya syaitan meninggalkan amal, kita meninggalkan amal khawfan karena takut, namanya maf'ul ajli, karena takut orang lain bilang, oh dia ria. Ya. Li'anna tathhirul amali min naz'ati syaitan, karena bersihnya amal itu daripada naz'at. Apa naz'at? Daripada berobotan, gangguan syaitan. Bil kulliyati, secara keseluruhan, muta'adzir. Ya. Jadi karena takut dari orang manusia, ya, mengatakan sesungguhnya dia itu ria perbuatannya dia. Ya.
Li'anna tathhir al-amali min nazi'at asy-syaitan. Sesungguhnya kebersihan amal itu adalah dari nazi'at. Apa ya? Gangguan syaitan secara keseluruhan, muta'adzirun yang dimaafkan. Kalau waqafna al-ibadata al-kamal, ya, lita'atul istighal bi syai'in min al-ibadat, wa dzalika yujibu al-baqa'ah. Kalau waqafna al-ibadata, seandainya kita diberikan muwafaqah oleh Allah untuk melakukan ibadah alal kamal secara sempurna, ya. Kemudian li ta'adzur al-istighal bi syai'in min al-ibadah, agar kesibukan itu menjadi udzur, ya, daripada ibadat, daripada sedikit daripada ibadat. Imam berfirman, kalau rawafaqna ibadah, seandainya kita Allah berikan kesempatan, ya, melakukan ibadah alal kamal atau sempurna, kemudian kita beristighalah bi syai'in ibadah, atau kita sibuk yang udzur, ya, daripada kesibukan daripada ibadah. Wa dzalika yujibul baqalah, dan itu mendatangkan baqalah, kemalasan. Jadi ada orang disibukkan dengan yang lain, akhirnya ibadahnya jadi malas. Allati hiya aqsa gharrus syaitan, itulah tujuan syaitan yang paling tinggi. Jadi kalau kita dikasih amal yang sempurna, akhirnya kita juga dikasih kesibukan yang lain, ya, akhirnya kita batal kagak ibadah, gitu ya. Dan itu adalah tujuan syaitan yang paling tinggi. Walidha qala ba'duhum, oleh karena itu sebagian mereka mengatakan siru ilallahi arajan wa mukassira, berjalanlah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan lurus saja. Mi'raj itu kan, ya, terus naik ke atas, artinya sungguh-sungguh serius, jangan tergoda dengan yang lainnya. Wa qala al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dan Imam Syafi'i berkata, man ta'allama al-Qur'ana, barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, azamat qimatuhu, maka nilainya itu akan besar. Wa man ta'allama al-fiqha, dan barang siapa yang mempelajari fikih, hukum, ya, nilai qadruhu, maka kedudukannya juga dia akan mulia. Wa man katabal haditha, dan barang siapa yang menulis hadis, qawiyat hujjatuhu, maka dia akan punya argumentasi yang kuat karena dia banyak mencatat hadis. Wa man ta'allama al-hisaba, dan barang siapa yang mempelajari hitung-hitungan, jazala ra'yuhu, maka pandangannya, otaknya akan kuat. Matematika itu kuat, ya. Wa man ta'allama al-arabiyyata, dan barang siapa yang mempelajari bahasa Arab, raqqa tabahu, maka tabiatnya akan lembut. Orang belajar bahasa Arab, maka nanti dia punya karakternya lembut. Wa man lam yasun nafsahu, dan orang yang tidak menjaga dirinya, lam yanfa'uhu ilmu, maka ilmunya kagak bakal bermanfaat baginya, ya. Wal maqalah ar-rabi'ata wa 'ishrun, maqalah yang ke-24, an Muhammad bin Ahmad rahimahullah fi qaulillahi azza wa jalla,
azza wa jalla, itu nempel ya. Wa sayyidahu wa hasura, itu Nabi ayat. Ay la yarghabu fil nisa'i la li'ajazi bal liman syahwati faqat. Ya. Ada ayat yang berbunyi ya, sayyidahu wa hasura. Artinya la yarghabu fil nisa', dia kagak pengen kepada perempuan, la li'ajaz, bukan karena kelemahannya, bukan, tetapi liman syahwah, karena dia ingin mencegah ya keinginan itu, fakot saja. Ada orang yang memang dia ifah, jaga dirinya, ya, jangan sampai ngikutin hawa nafsunya. Karena lelaki pengennya kalau melihat yang lain mulia pengen keluar aja, pengen kenal, ya, lalu pengen tahu dari mana rumahnya, macam, ya. Ada orang yang dia nggak ikut karena pengen, karena takut sama Allah, ya, dijaga. Sayyidahu wa hasurahu wa nabiyyan minas salihin. Qala ay Syekh Muhammad Zakarallahu Sayyidina Yahya alaihissalam. Ini yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nabi Yahya alaihissalam, seorang sayyidah. Di sinilah juga jadi dalil masa nyebut nama Nabi kagak boleh pakai sayyiduna, ya, kata sayyidina. Nabi-nabi lain aja yang tokoh-tokoh di bawah Nabi kalau panggil sayyidina, ya. Kemudian para sahabat juga, dan cucu Nabi dikatakan ini adalah pemimpin pemuda ahli surga, pakai sayyiduna. Sama Nabi kita dinamakan lakop, penghormatan, adab, ya. Adab di atas segala. Di kitab saya ada kitab khusus, ya, bahkan sangat, ya, ahli ilmu semuanya pakai sayyiduna atau sayyidina. Kalau sayyidu di itu masalah hasil i'rab nahwi aja, ya. Tapi kata sayyidina ini maksudnya tuan, ya, arti penghormatan Pak, dan manggil Pak, camatnya pakai Pak, camat, agak sopan, nggak ada, lagi sama teman Nabi, ya. Jadi katanya Allah sebutkan ini tentang Nabi Yahya alaihissalam, sayyidahu wa huwa abduh, sebagai seorang pemimpin dan dia juga hambanya Allah Ta'ala. Li'annahu alaihissalam kana ghaliban ala arba'ati asya', ala al-hawa wa ala iblis wa ala lisan wa ala ghadab, ya. Karena beliau itu katanya itu ghaliban, senantiasa atas 4 perkara. Pertama ala al-hawa, dia mengikuti hawa nafsunya, wa alal iblis, dan mengikuti kemauan iblis, wa alal lisan, mengikuti mulutnya, lepas saja, agak ada penjagaan, ngomong apa aja, agak takut daripada yang dia omong. Wa alal ghadab, cepat banget marah, ya, banget emosional. Wal maqala al-khamisatu wa 20, maqala yang ke-25, an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, dari Imam Ali, semoga Allah ridha kepadanya dan Allah muliakan beliau seluruhnya. Kenapa beliau pakai wajhahu? Yang lain sahabat radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu. Kalau dia tambahan radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu,
karena beliau masuk Islam dari kecil, ya. Orang yang pertama kali masuk Islam di usia muda dari Imam Ali. La yazalu dinu wa dunya qa'imaini ay zahiraini ma damat arba'atu asya. Kata Imam Ali, dunia, agama dan dunia akan senantiasa tegak, ma damat arba'atu asya, selama ada 4 perkara. Fama masdariyatun zarfiyatun wadama tama bimana baqiyah. Ini bicara tentang yang dulu Tadi dia hadisnya. Maksudnya fama ada ma di sini, madama, ya. Jadi ini bukan pembahasan isi nasihat, tapi pembahasan lugah namanya. Fama ma di sini adalah masdariyah. Zarfiyah, zarf. Wadama ay tama bimana baqiyah, senantiasa, ya. Madama selama 4 ini ada. Madama agniyahu la yabkhuluna bima khawwalu. Ini bil bina'i dan majhul ay la yamna'una min i'ta'il sa'ir mimma Allah Ta'ala wa la yamna'una wajib alaihi. Ya, agama dan dunia akan senantiasa tegak selama 4 perkara ini terus berjalan. Pertama, ya, selama orang-orang kaya tidak bakhil, ya, tidak bakhil apa? Ai la yamna'una min i'ta'i, tidak mencegah memberikan sesuatu kepada orang yang minta-minta. Mimma atahumullah ta'ala, dari apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Wala yamna'una wajib alaih, dan mereka juga orang kaya tidak menunda-nunda, tidak menahan-nahan, ya, yang wajib atas orang-orang yang memerlukan. Selama ada orang kaya kagak bakhil, selama ada orang kaya memberikan hak orang-orang fakir miskin, maka agama dan dunia tidak akan tetap berjalan, gitu ya. Tadi ada kata-kata la yabkhaluna bima khubilu bil bina'i lil majhul, ya. An khalla khallu ulu lihubilu, dimajhulkan katanya. Artinya la yamna'una min i'ta'il sa'il, selama orang-orang yang kaya kagak pelit, kagak bakhil, agak menahan, ya, memberikan kepada orang yang minta-minta dari apa yang Allah berikan kepada mereka. Yang pertama, wa madamal ulama'u ya'maluna bima 'alimu. Yang kedua, dunia dan agama akan tetap berjalan tegak, ya, selama para alim ulama mereka mengamalkan bima 'alimu, apa yang mereka tahu, minal amri wan nahi, ya, perintahnya Allah jalani, bernahi larang Allah dijauhi. Selama orang alim menjalankan memang ilmunya, maka dunia dan agama akan tetap tegak. Yang ketiga, ada 4, ya. Wa madamal juhada'u la yastakbiruna amma lam ya'lamu, ay la ya'raduna wa la yabtadi'una min ta'allumin ma lam ya'lamu. Yang ketiga, dunia dan agama akan senantiasa tegak selama orang-orang bodoh itu la yastakbiruna, kagak merasa sombong, amma lam ya'lam, dari apa yang dia kagak tahu. Oh, bahaya. Orang bodoh dia sombong, dia tidak tahu. Aina ya'uduna wa la yamtani'una min ta'lumin ma lam ya'lamu. Jadi selama orang-orang bodoh tidak merasa sombong dari apa yang mereka kagak tahu. Wa madamal fuqara'u la yubi'una akhiratahum bidunyahum. Selama yang keempat, orang-orang fuqara, orang fakir, ya, tidak menjual akhirat mereka
adalah agama mereka di dunia dengan dunia mereka. Ada kalian fakir yang ini dari makan dikirimin indomie doang. Ya bapak-bapak, ini tafsiriyah, artinya misionaris akan terus berjalan di mana ada. Apalagi kemarin ada yang namanya musibah-musibah, itu kesempatan. Makanya kita berlomba-lomba. Ada musibah bikin kartu ambil. Tapi habis itu mereka ada tujuan, ya. Ada yang dijadikan gembala-gembala, berarti ya. Nah itu kita harus juga buru-buruan nolong. Kalau mereka nolong ada tujuannya. Kalau kita nolong kan lillah karena Allah. Nah itu bedanya tuh, ya. Orang Nasrani nolong karena mau, ya. Dia ada rangka misionaris. Apa misionaris? Sebuah kelompok memang dibentuk supaya untuk ya dakwah, mengajak orang-orang Muslim untuk masuk Islam. Di antara target ulamanya anak-anak ulama, anak-anak kiai. Bagi dia punya perempuan, itu kan diajarkan dulu. Jadi didatang itu dalam buku data. Orang yang ganteng-ganteng, yang keren, uangnya banyak, yang sengaja untuk merusak anak-anak ulama. Ya, kita harus jaga anak kita. Kalau datang bawa mobil, wah ini tidak orang besoknya bisa kawinin, yang ternyata punya anak, agamanya gak jelas. Ya. Baik, mana lupa. Halaman berapa sekarang? Halaman masih belum. Tertuju. Ya. Wa madamal juhala daya. Makalah yang ke-26 tadi saya di wa madamal fuqara, selama orang fakir tidak menjual akhirat mereka, artinya agama mereka dengan dunia mereka. Ai madamu la yatrukuna dina, selama orang-orang fuqara tidak meninggalkan agamanya di akhir dunia untuk mendapatkan dunia. Wal maqalah as-sadisata wal 20, maqalah yang ke-26 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya bersabda, "Inna Allah ta'ala yahtajju yawmal qiyamati bi arba'ati anfusin ay ashkhasin ala arba'ati ajnasin minan nas." Ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala yahtaju, maksudnya Allah ini menuntut lah, ya, pada hari kiamat kepada 4 jiwa, 4 manusia. Ala arba'ati ajnasin minan nas, atas 4 jenis manusia. Wa yahtadullahu al-'azima al-aghniya bi Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Artinya Allah membandingin ya. Ente kaya kagak sholat, ya. Ente jadi raja lupa sama Allah. Ada Sulaiman lagi, ada Ya'juj dikasih oleh bantah. Pertama al-aghniya bi Sulaiman bin Dawud, kepada orang yang kaya. Kalau bandingkan, kalau bandingkan dengan Nabi Sulaiman bin Dawud alaihissalam, kaya pun lahum lima taraktum beribadah. Seakan-akan Allah mengatakan kepada mereka, kenapa anda meninggalkan ibadah? Lima taraktum beribadah. Taraktum antum taraktum, ya. Baik, kalau jika mereka menjawab, nahnu masghuruna bil amwal wa bil mamlakah. Oh, kami sibuk banyak duit, banyak harta, banyak properti. Wa bil mamlakah,
sibuk dengan banyaknya kedudukan, jabatan. Qala Allahu lahu. Nah, ini ya Allah katakan kepada mereka, fa ayyu mamlakatin akbar min mamlakati Sulaiman. Emang kerajaanmu, kedudukanmu, apalagi pangkatmu lebih besar daripada Nabi Sulaiman? Ya, amin. Ketika ada orang-orang yang gara-gara kedudukannya, kekayaannya sampai lupa sama ibadah, Allah tanya, kenapa ente kagak ibadah? Kata mereka, oh, saya sibuk sama harta yang banyak, sama kedudukan, kerajaan. Ya, kata Allah, Ka'ayu mamlakat apa? Kerajaan mana yang lebih besar? Ya, kerajaan antum atau kerajaan Nabi Sulaiman? Sulaiman itu kekuasaannya sampai menembus bangsa jin, bangsa binatang. Wa ayyu malin aktsaru min mali. Harta mana yang lebih banyak daripada harta Nabi Sulaiman? Wa huwa lam yatruk al-ibadah. Dan Nabi Sulaiman hartanya banyak, kedudukannya tinggi, beliau tidak pernah meninggalkan ibadah. Kita kalau punya motor doang, lupa ada motor. Baru punya anak muda, baru punya HP baru, lupa mau uplok. Kemudian yang kedua, wa yahtajullahu ta'ala 'alal 'abid. Dan Allah juga memberikan apa yang tadi yang pas gitu di apa itu? Ibaratnya yang pas ada sekali itu kan dipajokin oleh ya, dan diargumentasikan oleh Allah kepada seorang hamba, katanya di Yusuf dibandingkan dengan Nabi Yusuf, kayaku dalam lima tertumun ibadah, seakan-akan Allah mengatakan kepada hamba-hamba Allah tadi, kenapa anda tinggalkan ibadah? Fa'inqalu nahnu masyghuluna bi khidmati sadatina. Jika mereka mengatakan, oh kami sibuk banget berkhidmah kepada para pemimpin kami, qala Allahu lahum, ya Allah berkata kepada mereka, abdi Yusuf, hambaku namanya Yusuf, tahta azizi nasab. Beliau bekerja, Nabi Yusuf itu bekerja sebagai amin kan, sebagai bendahara, berarti kan ada atasannya, ya. Hambaku Yusuf, katanya Nabi Yusuf, itu dia bekerja ya di bawah, katanya pemimpin Mesir. Wa imra'atuhu wa lam yatruk ibadah, dan istrinya dia tidak pernah sama sekali meninggalkan ibadah. Jadi bapak-bapak jangan, oh saya lagi dapat ini, ya, akhirnya nggak sholat, ya. Wa yahtaju Allah Ta'ala 'ala al-marda. Dan Allah juga memberikan ujian kepada orang yang sakit, bi Ayub, dengan Nabi Ayub. Jadi jangan sampai gara-gara sakit nggak sholat. Nabi Ayub sakit juga tetap ibadah, ya. Ayub alaihissalam kayyakun Allah lahu, seakan-akan Allah berkata kepada mereka, lima taraktumul ibadah. Kenapa anda semuanya meninggalkan ibadah? Fa'in qalu, jika mereka menjawab, nahnu marda, oh maaf kami sedang sakit. Qala Allahu lahu, Allah berkata kepada mereka, abdi Ayyub marda syadida. Ada hambaku yang bernama Ayyub, dia sakitnya sakit parah, sampai katanya kan tubuhnya sampai bau. Istrinya aja sebelumnya meninggalkan beliau, ya. Wa huwa lam yatruk ibadah. Dan Nabi Ayub sama sekali belum pernah meninggalkan ibadah. Maka ada nyanyian yang kata, Nabi Ayub sakit, apa? Tapi mau sembahyang, ya. Ini diambil dari mana-mana itu lagi. Wa yahtaju Allah Ta'ala 'alal fuqara bi Isa. Kemudian juga Allah berikan argumentasi, berikan lawanan gitu,
argumentasi, ya, kepada orang-orang fuqara dengan lisan ka'ayyakulallahu lahum, seakan-akan Allah berkata kepada mereka, lima taraktumul ibadah, kenapa antum pada enggak sholat, beribadah? Baik qalu, seandainya mereka menjawab, nahnu mashghuluna bima syaqqatil faqri, aduh kami sibuk ini dengan kondisi fakir yang berat banget, ya, belum punya duit mah enak, asal gitu. Qala Allahu lahum, Allah berfirman kepada mereka, Abdi Isa, ya, kalau Nabi Isa itu dikenal dengan fuqaranya, hambaku Nabi Isa, afqalu man fil ardi, orang yang paling kere yang berada di muka bumi. Wa huwa lam yamlik syai'an min dunya, dan dia kagak punya sedikit pun daripada dunia. Falaysa lahu baitun, Nabi Isa kagak punya rumah. Wala malun, kagak juga punya harta. Wala zaujah, kagak juga punya istri. Nanti didalil nih, ya, didalil. Dan wa huwa lam yatrukil ibadah, dan Nabi Isa kagak pernah meninggalkan ibadah. Itu azan. Bukan. Belum. Baik. Kayyakullahu lahum lima taraktumul ibadah. Ya. Baik. Wal maqala as-sabiyata wal 20. Maqala yang ke-27 An Sa'ad bin Hilal rahimahullahu, dari Sa'ad bin Hilal, semoga Allah sayang kepadanya, innal abda idza adnama aysara dan bin aysahib, kata da sahib, sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan satu dosa aja, ya, minallah ta'ala, kepada Allah, ayat ama alaihi bi arba khisal. Tuh, kalau orang melakukan satu dosa kepada Allah, Allah berikan 4 hal, ya. La yahjubu anhu rizqu, ay la yamna'hu min rizqi. Coba nih Pak, ini saking baiknya Allah, nanti beda nih. Ya, kalau umatnya Rasulullah sama umatnya Nabi Adam. Nabi Adam tuh kalau satu dosa ditelanjangin terus, ya. Allah masih belum maafin. Ini salah satu khasais umat Rasulullah. Azan ya, sesuai ya, jadi bagus ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat, istiqomah terus, ini bagian daripada tazkiyatun nafs. Kita dengan kalau tayyib, yang baik, mudah-mudahan kalau juga tenangkan hati kita, pikiran kita, dan Allah berikan kita futuhat ilahiyah wal anwar al-qudsiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afana ya karim, wa'afana ya rahim. Allahumma asturna ya bisabrika azim. Ya Allah, peliharalah kami, ya Allah, dari mara dan dari kami. Maha Rahman, Maha Kaya, Maha Baik. Berilah kepada kami rezeki-Mu, ya Allah, dan maafkanlah kami, ya Allah, dan jangan Kau turunkan azab kepada kami, ya Allah, atas dosa yang kami lakukan. Meskipun Kau mengatakan orang yang berbuat dosa masih diberikan kesehatan, orang yang berbuat maksiat masih diberikan harta. Jauhkan kami dari istidraj, ya Allah. Jauhkan kami dari istidraj, ya Allah. Lindungi kami, bersihkanlah kami daripada perbuatan orang-orang munafik, bukan orang yang ahli maksiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya Hayyu
nastaghfir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghfir. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabi kulli wa alihi wasallam. Saya sedih ini pas baca ini. Orang ngaku dosa, Allah kagak langsung kasih siksa. Ya, saking sayangnya Muhammad Rasulullah. Ya, untuk menjadi umat Rasulullah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yu'aqibuhu ajilan